Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya ucapkan akhir kata lino Bacuraning Kasaruga Kasenata Jakarta. Oke, berjumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam mata kuliah Sosiologi Antropologi, dan ini pada pertemuan 16 yang merupakan mungkin video terakhir untuk mata kuliah Sosiologi Antropologi ini untuk dalam proses semester ini. Oke, dalam sebetulnya mata kuliah ini untuk materi bagi saya ini rasanya belum selesai, masih banyak lagi sebetulnya yang ingin saya ceritakan, tapi mungkin di video-video yang lain yang tidak berkaitan dengan mata kuliah ini saya masih membuat konten mengenai terutama mengenai kajian-kajian budaya, atau kita melihat kebudayaan baik itu secara antropologis ataupun juga secara geografis di sini. Dan saya tidak akan lepas dari unsur untuk terus membahas atau melihat dunia saat ini, melihat segala macam fenomena hari ini. Saya masih akan menggunakan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi budaya atau dimensi manusia. Oke, di sini langsung saja, mungkin saya perlu terlalu panjang, yang merupakan bagian akhir dari materi sosiologi antropologi kali ini adalah sebagaimana suatu terapan, dan ini mungkin ya semacam pesan-pesan yang memang harus kita pegang. Dan sebagai guru pun pesan-pesan ini mungkin seandainya Anda masih ingin bahwa perdamaian itu atau segala sesuatu yang damai dan tetap harmonis itu ada di negara kita yang kita Indonesia ini, mungkin pesan-pesan yang berikut ini walaupun mungkin sedikit akan menjadi pegangan atau bisa bermanfaat bagi kita. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pluralitas dan multikulturalisme. Multikulturalisme di sini ya, ini bisa kita lihat di slide di sini bahwa di sini pluralitas ini adalah pluralitas kebudayaan. Pluralitas kebudayaan merupakan ya plural mengacu pada keanekaragaman kelompok manusia di sini, keanekaragaman kelompok dengan kebudayaan tertentu. Lalu kemudian secara geografis kita melihat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berasal dari wilayah geografis yang berbeda atau dari tempat-tempat lain, dari luar daerah, dan manusia memiliki dan di sini manusia akan memiliki kecenderungan untuk berkumpul sesama dalam suatu kelompok tertentu yang bisa merupakan dorongan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, rasa aman dan juga rasa kebersamaan yang muncul karena berasal dari satu daerah tertentu. Nah, di sini di Pontianak sini saya mencoba untuk kontekstual. Di Pontianak ini sangat plural. Ya, sangat plural. Keadaan, kondisi, karakteristik dalam ruang, lokasi, dan wilayah. Oke. Nah, berikutnya yang agak sedikit berbeda di sini adalah multikultur. Sering kita terlalu menyamakan bahwa ketika ada beraneka ragam kebudayaan kita berarti sudah multikultur. Oh, bukan begitu. Jadi multikultural itu lebih mengacu pada pengertian pluralisme. Jadi bagaimana kita seseorang pribadi atau masyarakat yang ada di sebuah wilayah atau ruang yang di sana banyak beraneka ragam atau memiliki pluralitas tadi, itu dapat menerima semua itu sebagaimana apa adanya tanpa merasa terganggu dan tanpa keinginan untuk mengganggu, bahkan turut memiliki, dan itu bagian dari identitas bersama. Dan ini yang sebetulnya sering ingin diwujudkan terutama dalam bernegara di sini. Kita tidak bisa satu suku menjadi sesuatu yang dominan. Kalau misalnya masalah jumlah terbanyak tidak masalah, tapi di sisi lain kita tetap harus coba mempelajari, karena apapun kebudayaan itu, selagi itu masih kebudayaan dalam NKRI, minimal bagi saya sendiri, itu merupakan kebudayaan milik
saya, milik kita semua. Jadi kita wajib untuk mengetahui, mengenal, bahkan kita bisa menggunakan jika memungkinkan, karena banyaknya budaya untuk internalisasi, untuk belajar tidak mudah bagi saya. Dan hal ini merupakan sebuah pandangan bisa ya, multikultural ini sebuah sikap bisa, atau sebuah kepribadian. Jadi di sini dalam kepribadian ini mungkin bisa dikatakan sebuah orang pribadi yang multikultur ini ketika misalnya yang pertama salah satu unsur bahasa saja. Misalnya kita bisa banyak menguasai bahasa, baik itu bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bisa. Mungkin ada beberapa yang, kalau untuk di Pontianak ada beberapa yang berpribadi multikultur, walaupun tidak banyak karena masih banyak terjadi fragmentasi yang nanti akan saya bahas di sini. Misalnya yang bisa bahasa di sini bahasa Tionghoa, dalam arti yang di sini kayaknya bahasa kayak bahasa Kanton dan atau apapun lah. Saya pun sendiri juga sebetulnya ingin tahu bahasa tersebut, ingin paham. Dan kebetulan untuk termasuk tentang kepercayaan, saya juga coba menggunakan ingin mengenal agama dan kepercayaan asli. Cuma hanya saja di Kalimantan Barat saya tidak menemukan, dan saya gunakan itu, dan saya akhirnya bertemu itu di Kalimantan Tengah. Jadi kepercayaan lokal, kepercayaan asli dari yang ada dari Borneo atau Kalimantan ini saya temukan di sana, dan cukup lumayan juga, dan ada beberapa kearifan lokal yang saya temukan di sana. Jadi tidak hanya sekedar tahu saja, tapi bagaimana menyikapi alam, bagaimana melihat lingkungan sekitarnya, melihat hewan-hewan, melihat tumbuhan, itu saya memiliki perspektif yang berbeda. Itu salah satu contoh bagaimana saya mencoba untuk menjadi pribadi yang multikultural dan mungkin tidak rasistik, tidak rasis, yang seperti beberapa tindakan itu, beberapa kaufistik ataupun etnosentris di sini. Jadinya masih tetap melihat pendatang dan bukan. Lalu kemudian walaupun itu sangat-sangat tertutup, tapi suatu saat akan muncul dan dampak-dampaknya juga akan terlihat. Dan ya, sebagai seseorang yang mempelajari sosiologi, antropologi, walaupun itu geografi sekaligus, ya mungkin ini jika Anda mau mengembangkan itu pribadi multikultur, itu tentu saja akan jauh lebih baik dibandingkan kita selalu konflik hanya karena perbedaan. Kita selalu menganggap bahwa apa yang dipercaya orang lain itu tidak sebaik yang kita terima. Oke, pastinya kita akan menganggap bahwa apa yang kita percaya yang terbaik, tapi bagi mereka yang mempercayai kepercayaan lain, ya itu baik juga untuk mereka, sebagaimana kita menganggap kepercayaan kita baik. Seperti itu. Oke, di sini tampak sekali, dan saya coba ungkapkan di slide bahwa kita terpisah-pisah. Anda mungkin tahu, atau mungkin beberapa di antara kalian mendapatkan cerita dari orang tua kalian bagaimana di Kalimantan Barat ini sangat rentan dan sangat rawan dengan konflik. Nah, setelah saya coba secara heuristik, secara sejarah pelan-pelan, yang karena kebanyakan sejarah di sini adalah klaim-klaim tertentu yang bahwa pihak yang menulis sejarah itu adalah pihak yang benar. Tapi di sini saya mencoba melihat itu semua, mencoba lihat dari pandangan orang Belanda, orang Eropa yang lainnya, lalu kemudian orang-orang dari luar. Itu stereotype atau pandangan terhadap satu suku terhadap suku lain itu dipicu dulu awalnya sebetulnya memang sudah ada sejak pada masa kolonial pada saat, ya mungkin sebagian besar beberapa di antaranya mengatakan bahwa Kalimantan Barat ini tidak pernah dijajah Belanda, tapi ketika secara nasional kita masa pemerintahan kolonial bukan penjajahan. Nah, di sini stereotip sudah mulai ditanamkan oleh
sebetulnya bukan entah sengaja entah tidak, entah itu sebuah politik atau memang sebuah yang natural. Pada masa kolonial, pemerintah kolonial Belanda itu membagi tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan dalam pemerintahannya itu berdasarkan etnis, sehingga muncul kelas-kelas etnis tertentu. Oke, dan mengapa Belanda tertarik sekali dengan Pontianak ini? Karena Pontianak ini merupakan, kalau Inggris punya Singapura yang strategis, Belanda punya Pontianak. Nah, pembagian ini seperti misalnya pada secara politis, secara kekuasaan, pertahanan dan lain sebagainya, itu diserahkan pada suku tertentu. Lalu untuk beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan diserahkan pada etnis tertentu, dan kemudian kelas-kelas yang lain, kelas-kelas pekerja, kelas-kelas yang dianggap kurang superior, itu dipisah-pisah pembagiannya, sehingga antara satu suku atau satu etnis dengan etnis yang lain itu muncul kecemburuan sosial. Tidak tahu itu dihembuskan pertama kali seperti apa, yang sampai hari ini kita secara tidak sengaja masih turut melestarikan hal tersebut dengan cara misalnya hati-hati kalau ke sana nanti kena adat, hati-hati kalau ke sana, kalau makan di sana ada kemungkinan ada babinya dan lain sebagainya, dan itu memunculkan terus menerus sepertinya direproduksi, dan itu selalu didengar ketika kebetulan karena mungkin kalian masih menganggap bahwa saya adalah pendatang. Nah, ketika mendengar saya pendatang, ketika pertama kali 13 tahun yang lalu saya datang, saya mendengarkan itu, hati-hati begini, dan ada beberapa teman yang baru saja datang selama 13 tahun ini, saya tanya apakah sudah mendengar kata-kata ini. Rata-rata mereka semua yang barusan datang mendengar atau sering diperingatkan hal-hal tersebut, dan itu sengaja atau tidak sengaja itu masih akan memunculkan stereotype bagaimana kita melihat etnis-etnis lain, bagaimana kita bersikap pada etnis-etnis lain. Nah, ini di sini berikutnya akan saya bahas sedikit. Ini saya jelaskan di bagian abstraknya. Anda nanti bisa untuk baca artikel lengkapnya Anda silahkan browsing ini di Jurnal Patra Widya online juga. Jadi saya pernah bersama dua teman sejarah yang mencoba menulis tentang kota Pontianak, sejarah heterogenitas dan juga perkembangan budayanya. Salah satu judulnya adalah fragmentasi. Fragmentasi itu adalah sebuah kondisi di mana dapat berkumpul tapi masih tetap terpisah-pisah, seakan-akan jadi satu tapi pada dasarnya masih ada batas-batas. Ini tadi sebagian sudah saya jelaskan bagaimana pertama kali VOC dan pemerintah kolonial ada, dan itu membuat Pontianak juga akhirnya menjadi sebuah kota niaga. Ya, kota niaga dalam arti aktivitas bisnis, perdagangan dan lain sebagainya ada di sana. Dan biasa di kota niaga atau di kota bisnis tersebut banyak yang akan datang, banyak yang akan berurusan di sana, dan tentu saja tidak hanya satu etnis tapi berbagai macam etnis yang mungkin dari seluruh Nusantara, bahkan dari luar negeri ini mungkin pernah singgah ketika memiliki bisnis dan perniagaan di sini. Nah, di sini ada sejarahnya cukup panjang. Namun ketika kita lihat dari sejarah berbagai macam konflik dari mungkin 30 tahun terakhir ini, konflik baik itu antara ras tertentu dengan berbagai macam alasan, saya melihat bahwa multikultur itu belum terwujud. Mengapa? Karena di sini memang masih terdapat fragmentasi, benar-benar terpisah, benar-benar belum saling menerima. Nah,
ini sebetulnya akan muncul salah satunya seperti misalnya kita bisa lihat dari permukiman saja. Ada kecenderungan berkelompok, di sebelah sini etnis apa, sebelah sini etnis apa, dan itu tidak oke, mungkin kalau untuk yang tengah perkotaan memang membaur dan bercampur, tapi ketika kita lihat pola-polanya itu dalam satu blok tertentu itu satu etnis tertentu. Lalu kemudian ada beberapa hal ketika di ruang publik itu masing-masing menggunakan bahasa lokalnya, sehingga itu membuat ya mungkin yang tidak paham bahasanya jadi tidak nyaman dan terasa tidak akrab, terasa bahwa dia hanya berbicara dengan sekelompoknya, sementara ada orang lain yang di situ seakan-akan tidak boleh mendengar atau rahasia dan lain sebagainya. Oke, seperti itulah salah satu contoh-contoh yang sederhana tapi mungkin cukup berpengaruh, dan di bawah sadar mungkin suatu saat akan meledak ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu, sehingga sampai untuk menguatkan identitas bahwa Kalimantan ini tidak pernah ada konflik, selalu damai dan rukun, sampai diciptakan bagaimana tari Cidayu yang mungkin diupayakan untuk mengingatkan bahwa di dalam kondisi yang plural ini kita seharusnya tetap rukun, tetap saling menghormati satu sama yang jenis yang lain, ya mungkin akan alangkah baiknya ketika suatu saat pribadi-pribadi yang tersebut terwujud seperti di beberapa daerah lain yang etnis apapun tidak masalah, karena bisa menerima kebudayaan masing-masing, saling bisa menerima dan berkawan cukup tenang. Oke, semoga mata kuliah ini cukup bermanfaat bagi Anda ketika Anda nanti mengajar atau yang bekerja di bidang lain, misalnya ini sebagai bekal bahwa kita belajar sosiologi dan antropologi itu dapat digunakan untuk memahami bagaimana kita berinteraksi di masyarakat. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada kata dulu baju orang sauga, salam dan